Shalom rekan-rekan, perkenalkan nama saya Yanto Tangguh. Saya dari Badan Pengurus PMK Kota. Di sini saya akan men-sharingkan sedikit tentang pengalaman saya sebelum mengenal Tuhan dan sesudah mengenal Tuhan. Jadi baik, di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman pribadi saya sebelum menerima Tuhan sebagai juru selamat. Di sini saya seorang berdosa. Saya jatuh dalam berbagai dosa dan saya ada keinginan untuk bertobat. Tapi seringkali ketika saya mau bertobat, saya suka jatuh dan jatuh terus menerus. Akhirnya membuat saya merasa frustasi dan sampai pada titik untuk memalas untuk bertobat. Akhirnya saya terjebak terus dalam dosa tersebut. Pengalaman pribadi saya, pernah saya dari semester 1 saya sudah bergumul dengan dosa pornografi itu dari SMP sampai saya kuliah. Waktu saya kuliah dari semester 1 saya berkeinginan untuk bertobat. Tetapi setiap saya berkeinginan untuk bertobat, saya selalu saja jatuh lagi ke dalam dosa pornografi tersebut. Dan berulang-ulang kali saya jatuh. Dan itu membuat saya frustasi dan pemalas untuk bertobat. Akhirnya sampai pada semester 3 ada teman saya yang mengajak saya untuk bergabung dalam persekutuan. Dan persekutuan itu namanya PMK. Setelah saya bergabung di dalam, saya ditempatkan dalam persekutuan kecil, yaitu dalam persekutuan KTW. Dan di situ saya mulai belajar tentang siapa Tuhan sebenarnya, siapa Dia dan apakah Dia bisa menolong saya atau tidak. Dan ternyata betul. Setelah saya belajar, sedikit demi sedikit saya dapat berubah. Itu semua bukan karena saya, tetapi karena saya menerima Tuhan sebagai juru selamat dan Dia telah menyelamatkan saya dan sedikit demi sedikit dapat keluar dari dosa tersebut. Ini itu pengalaman pribadi yang belum menerima Tuhan sebagai juru selamat. Kehidupan saya setelah menerima Tuhan sebagai juru selamat, kehidupan saya menjadi lebih baik daripada kehidupan saya yang sebelumnya. Seperti yang kita tahu, yang sudah saya sharingkan sebelumnya, kehidupan saya sebelum mengenal Tuhan itu sangat-sangat hancur, sangat-sangat rusak. Tetapi di sini setelah saya menerima Tuhan, Tuhan mulai memperbaiki saya sedikit demi sedikit, dan saya mulai mendekatkan diri kepada Tuhan dan hasilnya sedikit demi sedikit Tuhan membantu saya untuk keluar dari dosa-dosa saya tersebut. Itu tidak mudah. Karena jika teman-teman ingin bertobat, pasti akan banyak setan yang akan selalu menggoda teman-teman untuk tidak bertobat. Dan itu saya alami sendiri, pengalaman saya sama seperti saya belum mengenal Tuhan. Jika saya ingin bertobat tetapi saya tidak memegang Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, pasti saya akan jatuh lagi. Tapi ketika saya betul-betul ingin bertobat dan bersandar kepada Tuhan, saya pasti bisa melewati tantangan tersebut atau cobaan tersebut. Dan disitulah perbedaan kehidupan saya sebelum menerima Tuhan sebagai juru selamat dan setelah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin keluar dari dosa teman-teman, tapi teman-teman tidak bisa karena teman-teman ingin bertobat, teman-teman terus jatuh ke dalam dosa. Dan ini sedikit saran dari saya. Yang pertama, teman-teman harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat teman-teman. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat mengampuni teman-teman dan mengeluarkan teman-teman dari jeratan dosa tersebut. Yang kedua, ketika teman-teman sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, teman-teman harus berdoa kepada Tuhan dan minta pertobatan. Karena hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa teman-teman dan juga menolong teman-teman dari perbuatan dosa yang teman-teman lakukan. Yang ketiga, jika teman-teman mungkin sudah bertobat kepada Tuhan, sudah mengakui Tuhan sebagai juru selamat, dan teman-teman masih jatuh ke dalam dosa, teman-teman tidak perlu merasa bersalah ataupun merasa depresi karena kesalahan yang teman-teman perbuat, karena sesuai dengan ayat
ayat Alkitab dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu mengatakan bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa dan kita meminta pengampunan dari Tuhan, Tuhan adalah setia dan adil, dan Dia pasti akan mengampuni kesalahan dosa yang kita perbuat. Jadi teman-teman, jika kita masih jatuh ke dalam dosa, kita harus kembali lagi kepada Tuhan, dan kita tidak boleh berdiam dalam kesalahan yang kita perbuat. Karena ketika kita berdiam, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita berdosa dan meminta pengampunan Tuhan, pasti Tuhan akan senantiasa mengampuni kita dan menerima kita sebagai anak-anak. Sekian dari hasil sharing saya pada sore hari ini tentang kehidupan saya sebelum menerima Tuhan sebagai juru selamat dan sesudah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Kiranya sharing hari ini dapat memberkati teman-teman dalam perjalanan hidup teman-teman dalam bertobat dan keluar dari dosa teman-teman. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.